Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Maraknya uang palsu yang beredar di kota Baghdad membuat Baginda Raja resah. Ia pun mengundang Abu Nawas untuk dimintai solusi. Walhasil, berkat saran dari Abu Nawas, beberapa pelaku pengedar uang palsu berhasil ditangkap. Akan tetapi, ada beberapa pelaku lain yang belum tertangkap dan masih mengedarkan uang palsu. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali diundang ke istana untuk dimintai saran oleh Baginda Raja. Seringnya Abu Nawas bolak-balik ke istana, rupanya membuat salah seorang menteri tidak suka dengan keberadaan Abu Nawas. Kedekatannya dengan Baginda Raja membuat sang menteri merasa iri. Ia pun berencana menjebak Abu Nawas supaya dipenjara dalam waktu yang lama. Suatu hari, sang menteri mengumpulkan anak buahnya untuk bersekongkol mengatur rencana jahat. Kira-kira jebakan apa yang paling jitu agar Abu Nawas masuk ke dalam perangkapnya? Tanya sang menteri. Beberapa anak buahnya mengusulkan berbagai cara rencana busuk untuk menjebak Abu Nawas. Akan tetapi, semua jebakan yang diajukan ditolak oleh sang menteri. Jebakan-jebakan kalian mungkin bagi orang lain akan mudah tertipu, tapi tidak bagi Abu Nawas. Abu Nawas itu orangnya sangat cerdik, tidak mudah mengelabui Abu Nawas, kata sang menteri. Akhirnya untuk sementara waktu mereka menunda rencana jahatnya, dikarenakan belum menemukan solusi yang tepat. Saat pertemuan tersebut selesai, masing-masing dari mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang menteri yang masih kebingungan berjalan pulang sambil memikirkan sebuah ide. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sang menteri melihat sebuah kantong tergeletak di pinggir jalan. Ia pun memungutnya dan membuka isinya. Isinya uang, teriak sang menteri kegirangan. Namun setelah dicermati lebih lama, ternyata puluhan koin uang yang ditemukannya adalah koin uang palsu. Sang menteri pun merasa kecewa dibuatnya dan hendak membuang kembali kantong tersebut. Tapi tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah siasat jahat untuk menjebak Abu Nawas. Hari itu juga sang menteri segera mengumpulkan anak buah untuk mengatur siasat busuknya. Besok kalau Abu Nawas pergi ke pasar, kita taruh kantong yang berisi uang palsu di pinggir jalan yang biasa dilaluinya. Nanti kalau dia mengambil kantong tersebut, kita sergap rame-rame. Kita teriakan kepada orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengedar uang palsu dan akan digunakan belanja di pasar, kata sang menteri memberitahu. Setelah rencananya telah tersusun dengan matang, esok paginya mereka mulai melakukan aksinya. Abu Nawas yang tak menyadari sedang diincar berjalan santai menuju ke pasar. Hingga akhirnya ia menyusuri jalan yang biasa dilalui, di mana di tempat itu sudah dipasang jebakan. Sementara sang menteri dan anak buahnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. Waduh, ada kantong tergeletak. Isinya apa ya? Ucap Abu Nawas kala melihat kantong jebakan sang menteri. Karena penasaran, ia pun mengambilnya dan membuka isi kantong itu. Isinya koin uang banyak sekali, tapi sepertinya uang palsu, pikir Abu Nawas. Kemudian ia melihat ke arah sekelilingnya. Matanya pun tertuju ke sebuah semak belukar, tempat sang menteri dan anak buahnya bersembunyi. Disitulah Abu Nawas mulai curiga kalau dirinya sedang dijebak. Bagaimana tuan? Apakah kita sergap Abu Nawas sekarang? Tanya anak buah sang menteri. Tunggu, sampai dia membawa kantong itu, baru kita sergap, jawab sang menteri. Namun Abu Nawas tak kalah cerdik. Ia segera berteriak, di mana teriakannya didengar oleh orang-orang yang kebetulan melintas di tempat itu. Lihatlah, aku berhasil menemukan pelaku pengedar uang palsu. Barang buktinya sudah ada di tanganku. Sontak orang-orang di sana berkerumun menghampiri Abu Nawas.
"Mana orangnya Abu Nawas? Ayo kita hajar rame-rame," tanya mereka. "Para pelakunya sedang bersembunyi di semak belukar," jawab Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, sang menteri dan anak buahnya lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. "Kurang ajar Abu Nawas, dia hampir membuat kita celaka," kata sang menteri kepada anak buahnya. Mereka pun akhirnya kapok menjebak Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun, Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. "Semoga saja dia bisa membantuku," pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," pinta Tuan Hamid. "Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ujar Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah." "Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas. "Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya?" tanya Tuan Hamid. "Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan," jawab Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih. Kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini, kamu akan saya kasih hadiah," balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya. "Sebelum dihadang para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu," pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan berjalan menuju gubuk tersebut. "Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian,"
ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. "Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hai tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan mau mengambil barang titipan tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertaubat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Jahil. Abu Jahil ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Jahil merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri. Kemanapun sang permaisuri pergi, Abu Jahil senantiasa mengawal dan mendampinginya. Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Jahil. Ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh Baginda Raja. Namun demikian, Abu Jahil sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Dia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi rumah Abu Nawas. Ia beranggapan bahwa Abu Nawaslah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Abu Jahil lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. "Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan, kamu bisa dihukum mati oleh Baginda," tutur Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku. Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku tidak? Kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas," kata Abu Jahil merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Janji ya, hanya sekedar mencium tangan, tidak boleh lebih," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, saya janji Abu Nawas," balas Abu Jahil. "Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang,"
pinta Abu Nawas. "Nanti dong Abu Nawas, kalau rencanamu berhasil baru aku akan membayarmu," ujar Abu Jahil. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbu katal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbu katalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Jahil. "Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri. Untuk selanjutnya biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan," pesan Abu Nawas. Keesokan harinya, seperti biasa, Abu Jahil bertugas mengawal sang permaisuri. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Jahil segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya, pikir Baginda Raja. "Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya," titah Baginda Raja kepada beberapa prajuritnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Begini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya," kata Baginda menjelaskan. "Oh begitu, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri," pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian pura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, "Gatal yang dialami sang permaisuri memang penyakit yang terbilang aneh. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Jahil. Sebab ludah Abu Jahil mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Jahil harus menciumnya dengan menjilat, supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal," kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Jahil. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Jahil menjilatinya beberapa lama, sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang, apalagi Abu Jahil. Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya, Abu Nawas menagih 100 koin emas yang dijanjikan Abu Jahil. Namun Abu Jahil menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Jahil berani berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati. Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Jahil. Dalam hati ia berkata, "Tunggu saja kau Abu Jahil, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku." Abu Nawas langsung memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk katal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian, terdengarlah teriakan Baginda Raja dari dalam kamar. "Abu Jahil, cepat kemari, pantatku gatal sekali." Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Jahil sendiri. Abu Jahil tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Jahil terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya kalian bisa menebak dan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahil. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Jahil saat keluar dari kamar Baginda Raja. Kisah selanjutnya.
Luasnya permukaan bumi yang kita pijak, ternyata masih ada wilayah yang belum diketahui keberadaannya oleh manusia. Ada bumi bagian lain yang keberadaannya masih sangat misteri. Bahkan para ilmuwan dunia pun sampai sekarang belum bisa menemukan. Mereka yang berpendapat demikian berdasarkan kisah seorang pemuda Bani Israel bernama Balukia. Dalam bukunya, Muhammad Ats-Tsalabi mengisahkan, jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, ada seorang ahli kitab bernama Isa. Beliau termasuk ulama pada zaman Bani Israel. Kesehariannya selalu ia sibukkan dengan membaca kitab yang berisi kisah-kisah terdahulu. Dari kitab-kitab yang ia baca, Isa menemukan sebuah kisah yang menjelaskan akan adanya Nabi akhir zaman. Dalam kitab tersebut disebutkan ciri-ciri sifat dan nama nabinya. Dialah Muhammad, manusia agung penutup para nabi. Kisah tentang nabi akhir zaman ini lalu ia tulis dalam sebuah lembaran. Dan lembaran tersebut ia sembunyikan pada sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak ada seorang pun tahu. Isa sendiri memiliki seorang putra bernama Balukia. Menjelang wafatnya, Isa berpesan kepada putranya agar kelak nanti menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Beberapa tahun kemudian, sepeninggalan Isa, Balukia tumbuh menjadi pemuda yang soleh. Ia pun melaksanakan wasiat sang ayah untuk menjadi seorang hakim. Kecerdasan dan sikap bijak saat menjabat sebagai hakim membuat Balukia sangat dicintai oleh kalangan Bani Israel. Suatu ketika, Balukia menemukan peti terkunci peninggalan ayahnya. Ia bertanya kepada ibunya apa isi dari peti tersebut, namun ibunya menjawab tidak tahu. Karena penasaran, Balukia membongkar kuncinya, dan saat peti tersebut dibuka, ternyata berisi lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dari situlah Balukia juga baru mengetahui bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Surga diharamkan bagi para nabi sehingga Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka membacanya, para ulama Bani Israel ini berkata kepada Balukia, "Bagaimana ayahmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena ayahmu telah menyembunyikan berita tentang Nabi akhir zaman." Rupanya kisah tentang akan adanya Nabi akhir zaman membuat Balukia terobsesi untuk mencari keberadaannya. Balukia pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu dengan Muhammad. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Balukia melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana keberadaan Muhammad. Balukia pun memulai pengembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membuat dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tempat yang pertama ia jumpai adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh ular yang sangat besar. Ular tersebut tak henti-hentinya berzikir, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Mendengar nama Muhammad disebut, Balukia pun memberanikan diri menghampiri ular besar itu. "Assalamualaikum," ucap Balukia. Sang ular merasa heran dengan kalimat yang diucapkan Balukia. "Kalimat apa itu?" tanya sang ular heran. Balukia menjawab, "Ini adalah kalimat yang diajarkan oleh nenek moyang kami, yaitu Nabi Adam." "Nabi Adam? Siapa itu Nabi Adam?" tanya sang ular kembali. "Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan," balas Balukia. "Bagaimana engkau tidak mengetahui Nabi Adam, sedangkan aku mendengar engkau berulang kali menyebut nama Muhammad?" tanya Balukia.
Sang ular menjawab, "Sejak pertama aku diciptakan, aku hanya diperintah Allah untuk senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan nama Muhammad. Siapa kamu dan dari mana asalmu?" tanya sang ular. "Saya adalah Baluqiyah. Saya dari golongan Bani Israel," jawab Baluqiyah. "Saya sedang mencari keberadaan Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Apakah engkau mengetahuinya?" balas Baluqiyah balik bertanya. Namun sang ular tidak menjawab pertanyaan Baluqiyah. Ia malah bercerita tentang tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu mengawasi semua ular yang ada di dunia. Sedikit saja ular besar itu lengah, maka semua ular di dunia akan bergerak mengancam kehidupan manusia, ujar sang ular. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari sang ular, Baluqiyah pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Perjalanan panjang Baluqiyah membuatnya tak menemukan pemukiman manusia. Pengalaman bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya takjub. Namun rasa takjub itu segera dibuangnya jauh-jauh. Dirinya kembali fokus untuk mencari keberadaan Muhammad. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti sampai di situ. Baluqiyah menghitung sudah 7 lautan telah dilalui, dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun, hingga dirinya pun tiba di suatu wilayah di mana tempat itu terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di situ juga ada pepohonan yang besar buahnya. Karena merasa lapar, Baluqiyah lalu mencoba mengambil salah satu buah dari pohon tersebut. Namun saat Baluqiyah mengulurkan tangannya untuk mengambil buah, tiba-tiba pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku." Baluqiyah pun kaget. Ia segera mundur dan terdiam. Belum hilang rasa herannya, ia kembali melihat peristiwa yang membuatnya tercengang. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Baluqiyah, salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Sejenak Baluqiyah hanya memandang takjub. Kemudian ia pun menjawab, "Saya dari Bani Israel. Nama saya Baluqiyah." "Lalu kalian siapa?" tanya balik Baluqiyah. Mereka pun menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi ini. Sekarang kami akan memerangi mereka." Keajaiban demi keajaiban dialami Baluqiyah. Namun semua itu tak membuatnya mengurungkan niatnya untuk mencari keberadaan Muhammad. Baluqiyah terus melanjutkan pengembaraannya. Di tengah perjalanan, Baluqiyah dikagetkan dengan sosok makhluk tinggi besar. Tangan kanannya berada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di sebelah barat. Mulutnya senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Baluqiyah mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu menjawab salam dan bertanya, "Siapa kamu?" Baluqiyah menjawab, "Aku adalah Baluqiyah. Saya dari golongan Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi. Lalu siapakah engkau?" Baluqiyah balik bertanya. Makhluk itu menjawab, "Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang." Baluqiyah kembali bertanya, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Malaikat itu menjawab, "Dalam 2 baris ini tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang telah ditentukan." Setelah itu Baluqiyah kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia kembali menjumpai sosok makhluk yang tidak kalah besar dengan makhluk yang pertama. Makhluk itu juga senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Baluqiyah mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu pun menjawabnya. Baluqiyah lalu bertanya, "Siapakah engkau?"
Makhluk itu menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah. Aku juga menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Keanehan demi keanehan, Bulukiya mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk mencari keberadaan Muhammad sangat menggebu-gebu, hingga akhirnya Bulukiya tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau dan mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar Gunung Qaf tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan suatu desa beserta isinya, maka Allah mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Bulukiya bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Bulukiya kembali bertanya, "Lalu apa di belakang kota-kota itu?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Bulukiya pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampailah ia ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Bulukiya mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Bulukiya lalu bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Bulukiya kembali bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Mereka pun menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Kemudian Bulukiya meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana Bulukiya kembali menjumpai makhluk yang luar biasa. Makhluk tersebut adalah 2 ikan yang sangat besar. Bulukiya mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Kedua ikan itu bertanya kepada Bulukiya, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" Bulukiya menjawab, "Saya Bulukiya dari Bani Israel. Saya datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Bulukiya. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti kepada Bulukiya. Bulukiya pun segera memakannya. Kemudian Bulukiya melanjutkan perjalanannya. Kini ia sampai di sebuah wilayah yang dihuni oleh seekor burung yang sangat besar. Burung tersebut memiliki bentuk yang sangat indah. Keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata. Burung itu bertengger di atas sebuah pohon, di mana di bawahnya terdapat hidangan berupa ikan panggang. Bulukiya mendekati burung tersebut. Ia mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ikan panggang ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya baru berkumpul di Gunung Arafah. Setelah Adam dan Hawa menyantap hidangan ini, lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Allah juga memerintahkanku untuk memberikan hidangan ini kepada orang yang datang kemari." Maka Bulukiya pun memakan hidangan tersebut. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang.
hidangan itu kembali keadaannya seperti semula. Karena merasa heran, Baluqiyah lalu bertanya perihal hidangan yang dimakannya. Burung tersebut menjelaskan, sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah apabila dimakan ataupun didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah sedikit pun. Baluqiyah kembali bertanya, apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini? Burung itu menjawab, iya, sudah ada. Sesungguhnya Nabi Khidir terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi. Mendengar nama Khidir disebut, Baluqiyah memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Baluqiyah berharap Khidir akan kembali datang agar ia bisa menemuinya. Ia ingin menanyakan berbagai hal kepadanya, termasuk keberadaan Nabi akhir zaman. Hingga pada suatu hari, Nabi Khidir pun akhirnya datang dengan menggunakan baju serba putih. Melihat itu, Baluqiyah segera menyambutnya dengan ucapan salam. Assalamualaikum wahai Nabiullah. Nabi Khidir pun membalas salamnya. Baluqiyah lalu berkata, aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman. Hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku sengaja diam di sini untuk menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentang keberadaan Nabi akhir zaman, ujar Baluqiyah. Nabi Khidir membalas, hai Baluqiyah, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini. Hai Baluqiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu? Tanya Nabi Khidir. Baluqiyah menjawab, tidak, aku tidak tahu. Jaraknya adalah 50 tahun perjalanan, tutur Nabi Khidir. Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu? Tanya Nabi Khidir. Baluqiyah mengiyakan, dan Nabi Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Ketika Baluqiyah membuka matanya kembali, tiba-tiba ia sudah berada di hadapan ibunya. Kedatangan Baluqiyah membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Baluqiyah kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Baluqiyah menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Ia juga menceritakan kisah perjalanannya yang penuh dengan keajaiban di hadapan kalangan Bani Israel. Kisah tentang Baluqiyah ini lalu diabadikan oleh kaum Bani Israel dalam sebuah kisah-kisah Israiliyat. Menurut riwayat, Baluqiyah berumur sampai 1000 tahun. Benar atau tidaknya kisah ini, wallahu a'lam bishawab. Tapi dari kisah ini mengandung hikmah betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.